Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan masih semangat dalam menjalankan pembelajaran jarak jauhnya. Masih bersama Erna Cahyani yang akan memandu teman-teman dalam belajar bahasa Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan memandu teman-teman mempelajari teks eksplanasi. Yuk disimak baik-baik. Akan belajar apa ya di teks eksplanasi? Yang pertama, teman-teman akan menganalisis informasi dalam teks eksplanasi. Yang kedua, teman-teman akan mengonstruksi informasinya. Yang ketiga, teman-teman akan menganalisis struktur dan kaidah kebahasaannya. Dan yang terakhir, teman-teman akan memproduksi teks eksplanasinya. Kemudian, di teks eksplanasi kali ini kita akan mempelajari tentang ciri-ciri, jenis, struktur, dan kaidah kebahasaannya. Sebelum mempelajari tentang itu semua, kita harus tahu dulu nih, apa sih teks eksplanasi? Teks eksplanasi itu berasal dari kata explain dalam bahasa Inggris, yaitu menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena alam dan fenomena sosial. Ciri teks eksplanasi ada 6. Yang pertama, bersifat keilmuan dan pengetahuan. Yang kedua, menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena atau peristiwa. Yang ketiga, faktual, dalam arti peristiwa tersebut benar-benar nyata. Yang keempat, menggunakan penanda urutan, bisa jadi konjungsi. Kemudian yang kelima, harus informatif, tidak boleh bersifat subjektif apalagi gosip. Dan yang terakhir, berkisar pada fenomena alam dan sosial. Selanjutnya, jenis teks eksplanasi ada 4. Yang pertama, ada eksplanasi sekuensial atau tahapan. Yang kedua, eksplanasi kausal, sebab akibat atau asal mula. Kemudian eksplanasi teoritis atau kemungkinan di balik fenomena, dan yang terakhir yang keempat adalah eksplanasi faktorial atau dampak dari fenomena. Selanjutnya, ini adalah struktur teks eksplanasi. Ada 3 dan cukup sederhana. Yang pertama, ada pernyataan umum. Yang kedua, ada penjelasan proses, dan yang terakhir ada penutup. Pernyataan umum itu adalah keseluruhan informasi awal yang ada pada fenomena tersebut. Biasanya di pernyataan umum dan penjelasan proses ini diisi oleh 5W1H, atau kalau dalam bahasa Indonesia biasa disingkat adiksimba. Apa itu adiksimba? Adiksimba adalah apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan yang terakhir bagaimana. Sama bukan dengan 5W1H? Kemudian di pernyataan umum, di sini teman-teman harus menjawab apa, fenomena apa yang terjadi, dan fenomena apa yang akan teman-teman coba jelaskan. Dan juga selain apa, biasanya ada siapa, kapan, dan di mana. Ya, sudah ada 4 pertanyaan yang terjawab di pernyataan umum. Kemudian selanjutnya, proses itu dijelaskan di penjelasan proses. Mengapa dan bagaimana peristiwa terjadi itu dijelaskan di tahap ini. Kemudian yang terakhir penutup, berisi simpulan, rekomendasi, dan saran. Jika memang tidak ada saran, biasanya hanya berhenti di kesimpulan. Selanjutnya, teks eksplanasi memiliki 6 kaidah kebahasaan. Yang pertama ada konjungsi kausalitas. Di sini konjungsi kausalitas itu yang menerangkan sebab akibat. Ya, di sini ada sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, sehingga. Kemudian konjungsi kronologis atau yang biasanya ini disebut konjungsi temporal. Ada kemudian, lalu, selanjutnya, setelah itu, pada akhirnya, dan sejak. Kemudian ada keterangan waktu dan tempat.
mencakup waktu dan tempat. Biasanya kalau waktu diawali oleh pada, kalau tempat biasanya di dan ke. Kemudian ada frasa. Frasa ini adalah gabungan kata yang tidak memiliki predikat. Ya, jadi contohnya rumah sakit itu kan gabungan dari dua kata, rumah dan sakit. Ya, tapi itu tidak memiliki predikat. Rumah sakit, kemudian jeruk bali, ya, dan masih banyak lagi lainnya. Kemudian selanjutnya adalah kata teknis atau istilah keilmuan. Nah, ini yang berbeda dengan teks-teks lainnya. Kalau dieksplanasi, karena kita mencoba untuk menjelaskan suatu fenomena atau peristiwa, tentu peristiwa atau fenomena itu berbeda-beda kata teknisnya. Contoh, kalau misalnya ingin membahas tentang letusan gunung Merapi, letusan gunung api, pasti ada kata istilahnya abu vulkanik, magma, lava, kemudian seismograf, ada magnitudo. Nah, berbeda jika kita membahas tentang banjir misalnya. Di banjir tidak akan ada istilah abu vulkanik, tidak akan ada istilah magnitudo, melainkan adanya volume air, debit air, dan ketinggian. Jadi kata teknis itu berbeda-beda ya tiap fenomena dan peristiwanya, tidak bisa disamakan. Kemudian ada kata kerja pasif. Ya, selanjutnya. Nah, ini adalah penggunaan kaidah kebahasaan dalam teks eksplanasi. Yang pertama, ini udah ada contohnya ya, teman-teman. Nah, teman-teman harus fokus kepada kata atau kalimat yang ditebalkan ya dan dicetak miring. Yang pertama, konjungsi kausalitas dan konjungsi kronologis atau temporal. Yang A, ledakan itu terjadi karena bocornya gas LPG di rumah warga. Ini merupakan konjungsi kausalitas karena mengandung kata hubung karena. Ya, karena itu kan tadi salah satu dalam konjungsi kausalitas atau sebab akibat. Selain karena apalagi bisa disebabkan. Ya, disebabkan juga bisa. Kemudian konjungsi kronologis untuk yang B ada pada kalimat setelah itu korban dievakuasi ke puskesmas terdekat. Ya. Di sini konjungsi kronologis atau konjungsi temporalnya terletak pada kata hubung setelah itu. Selanjutnya, yang kedua, keterangan waktu dan tempat. Di sini yang A, peristiwa tersebut terjadi di Kecamatan Pulau Gebang. Di sini, kata yang menunjukkan keterangan tempat adalah Kecamatan Pulau Gebang. Kemudian yang B, Pak RT 05 mendengar ledakan tersebut pada sore hari, sekitar pukul 15.30 selepas berkumandangnya azan asar. Di sini keterangan waktunya ada pada kalimat pukul 15.30 selepas berkumandangnya azan asar. Nah, selanjutnya kata kerja pasif. Nah, teman-teman pasti tahu kan kata kerja pasif ini kalau misal bisa diaktifkan ya, tetapi menggunakan imbuhan yang berbeda. Kalau pasif imbuhannya di, kalau aktif imbuhannya me. Ya. Di sini contoh penggunaannya sebanyak 5 korban luka berat dibawa Pak RT ke Rumah Sakit Permata Hati. Nah, di sini yang merupakan kata kerja pasif adalah dibawa. Ya, selain itu contoh lain misalnya kata aktifnya memakan, kata pasifnya adalah dimakan. Jadi seperti itu ya. Tapi penggunaan di yang ada pada imbuhan ini berbeda dengan penggunaan di yang ada pada kata depan ini. Karena di sini berlaku sebagai kata depan dan di yang dibawa berlaku sebagai bentuk pasif dari me. Ya. Jadi gimana tuh maksudnya? Kalau misalnya di-nya diikuti oleh kata tempat, maka penggunaannya dipisah. Diberi jarak, diberi spasi. Tapi kalau di-nya ini merupakan bentuk pasif, ya tadinya kan membawa, ya membawa jadi dibawa, ya ini di-nya disambung seperti itu, ya.
Ini beda, ini di imbuhan, yang ini di kata depan. Ya, teman-teman harus ingat ya. Oke, karena banyak sekali yang masih keliru ternyata penggunaan di untuk kata depan dan di untuk imbuhan. Kemudian yang keempat, kaidah kebahasannya adalah frasa. Frasa itu adalah gabungan kata tanpa predikat. Nah, jadi setiap ada gabungan kata sepanjang apapun selama tidak ada predikatnya itu merupakan frasa. Jadi frasa itu nggak harus selalu 2 kata, nggak harus selalu 3, berapa aja yang penting tidak ada predikatnya maka itu bisa disebut frasa. Contoh di sini korban luka berat, ya ini frasa. Ya, kalau misalnya korban luka berat di bawah, nah ini udah bukan frasa. Tapi kalau hanya berhenti sampai berat aja, itu merupakan frasa. Kemudian rumah sakit termasuk frasa, rumah sakit Permata Hati juga frasa. Kemudian yang terakhir adalah kata teknis. Ya, di sini seperti yang saya bilang tadi, pada masing-masing peristiwa atau masing-masing fenomena pasti kata teknisnya berbeda. Nah, di sini kata teknisnya adalah pada kalimat evakuasi dilakukan terlebih dahulu dengan memeriksa kadar oksigen yang ada pada korban. Di sini ada pada kata evakuasi dan ada pada kata kadar oksigen, ya. Kemudian, nah jadi itu kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi. Kemudian kita akan mempelajari pola pengembangannya. Ya, pola pengembangan di sini adalah bagaimana cara kamu menjelaskan fenomena dan peristiwa tersebut. Ya, di sini ada 2 pola pengembangannya. Yang pertama, pola pengembangan sebab akibat. Yang kedua, pola pengembangan proses. Kalau yang sebab akibat dijelaskan ya sebabnya dulu apa, baru akibatnya. Kemudian yang kedua, dijelaskan dulu prosesnya seperti apa. Biasanya kalau proses itu ada tahapan-tahapan, ya. Kita akan lihat pada contoh berikut ini. Nah, di sini ya, di sini coba teman-teman baca dulu sebentar. Ya, baik. Di sini sebabnya sudah jelas ya, sebabnya ada gempa bumi. Ya. Sebabnya gempa bumi, akibatnya puluhan orang meninggal. Gitu. Jadi cara menjelaskannya ini sebab akibat. Oke, mungkin bisa di-pause dulu kalau teman-teman mau membaca ulang. Baik, selanjutnya. Nah, kalau ini penjelasannya proses karena ada tahapan-tahapannya. Pada bulan keempat, muka telah kian tampak seperti manusia. Dalam bulan kelima, rambut-rambut mulai tumbuh pada kepala. Selama bulan ke-6, alis dan bulu mata timbul. Setelah 7 bulan, fetus mirip kulit orang tua dengan kulit merah berkeriput. Nah, ini adalah proses ya, proses terbentuknya jabang bayi atau manusia. Itu di dalam rahim. Ya, jadi seperti ini ya pola pengembangan prosesnya. Nah, baik. Cukup dulu video pembelajaran eksplanasi pada hari ini, pada pembelajaran hari ini. Jika ada pertanyaan, silakan utarakan di kolom komentar maupun di Google Classroom. Kita bertemu lagi pada materi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.